Guys, negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, guys. Upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong bagi perkembangan negara ini. Pada tahun 2050, guys, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam tatanan kekuatan global dengan pengaruhnya yang semakin meningkat, dan dikabarkan Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar yang keempat dunia pada tahun 2050, guys. So, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel iaitu Indo Magazine dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Dan di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kali ini datang lagi dari negara kita, Indonesia, yang diprediksi akan menjadi negara terbesar keempat dunia pada tahun 2050 mendatang. 2050 mendatang, ya. Dikutip dari sumber berita berikut. Prediksi ini pun diungkapkan oleh Goldman Sachs, yaitu sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika, bos. Goldman Sachs ini pun memprediksi bahwa negara kita, Indonesia, akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050 mendatang. Di mana pada tahun 2050 Indonesia ditargetkan menjadi ekonomi terbesar di dunia, nombor yang keempat, ya. Memang mantap, guys. Oke, kita lanjut. Pesatnya laju ekonomi Indonesia pada tahun itu terjadi seiring dengan ledakan ekonomi negara berkembang lain yang mengalahkan negara-negara maju, bos. Dalam laporan resminya, Goldman Sachs ini pun menulis bahwa proyeksi kami menyiratkan bahwa 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050 mendatang yang diukur dalam dolar Amerika real adalah China, Amerika, India, Indonesia, dan Jerman. Mantap, Jo. Berartinya sekarang ni China, Amerika, India, dan Indonesia, ya. Memang benar-benar luar biasa, guys, pada tahun 2050, ya. Itu yang kita harapkan, ya. Nih, bos. Negara-negara maju lain pun disebut nantinya tidak lagi menjadi epicentrum pertumbuhan dunia, dan negara berkembang pun diyakini menggantikan negara-negara kaya. Di mana negara kita, Indonesia, disebut akan menggantikan Brazil dan Rusia di antara daftar negara berkembang terbesar di kelompok ini, bos. Rusia pun tertinggal, ya, guys. Mantap, Jos. Lantas pertanyaannya, sebenarnya saat ini berada di urutan keberapakah negara kita, Indonesia, bos? Apakah sudah masuk 10 besar? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, kita lanjut, guys. Sekarang sudah tangga yang keberapa, ya? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Posisi Indonesia di peringkat keempat terbesar dunia ini pun disebut akan terus bertahan hingga tahun 2075 mendatang. Di mana selama 25 tahun itu tidak ada negara-negara lain yang mampu melewati Indonesia. Dan begitu juga Indonesia juga tidak mampu melewati 3 besar negara di atasnya. Hanya negara perindavan India lah yang diprediksi mampu maju menjadi ekonomi terbesar kedua dunia, menggantikan posisi Mama Rika. Dan posisi nomor 1 ditempati oleh China Tiongkok, bos. Nah, kemudian untuk di tahun 2023 ini, dikutip dari ekonomi okezone.com, negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia saat ini pun dapat dinilai dengan berbagai metode, di mana salah satu yang paling sering digunakan adalah dengan menghitung produk domestik bruto atau PDB negara di tiap-tiap tahunnya, dan juga dapat dilihat dari paritas daya beli atau yang sering disebut dengan PPP, bos, yaitu Purchasing Power Parity. Nah, bagi kalian yang belum paham, PDB ini pun adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Sedangkan PPP atau Purchasing Power Parity tadi adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dengan mempertimbangkan mata uang negara lain, umumnya dolar Amerika Serikat, bos. Dan jika berdasarkan PPP yang dilansir dari Yahoo Finance Senin 24 Juli 2023 kemarin, ternyata saat ini negara kita, Indonesia, pun sudah masuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia, bos. Yaitu masuk di urutan ke-7 dengan nilai paritas daya beli mencapai 4,04 triliun US dollar atau setara dengan 60.000. Sekarang pun sudah tangga yang ke-7, ya, Indonesia di dalam dunia ekonominya.
Wow, luar biasa guys. 693 triliun rupiah. Cukup sangar nih bos. Banyak ya. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa Masya Allah, komentar, luar biasa. tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. Magazine. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, dikabarkan pada tahun 2050 dunia akan menyaksikan perubahan yang luar biasa dalam tatanan kekuatan global guys. So guys, dikatakan juga Indonesia, negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten dan serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong bagi perkembangan negara Indonesia ini guys. Pada tahun 2050 dikatakan Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam tatanan kekuatan global dengan pengaruhnya yang semakin meningkat. Meskipun prediksi tentang iaitu peringkat negara-negara terbesar di dunia pada tahun 2050 adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor ya guys. Penting bagi setiap negara untuk terus beradaptasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berkualitas akan menjadi kunci bagi negara-negara untuk meraih potensi maksimal iaitu dalam persaingan global yang semakin ketat sekarang ini ya guys. Pada akhirnya tujuan menjadi negara terbesar di dunia bukanlah hal yang mutlak kalau kita lihat ya, tetapi bagaimana setiap negara dapat berperan aktif dalam menyumbangkan iaitu kontribusi positif bagi perdamaian. Dan kita lihat di situ guys, kemakmuran dan kesejahteraan global juga menjadi salah satu puncanya. Apa sekalipun guys, sama-sama kita berdoa moga impian Indonesia untuk menjadi negara maju 2045 akan termakbul, dan begitu juga negara saya Malaysia akan seiring dengan Indonesia untuk bersama-sama menjadi negara maju di tahun 2050 yang mendatang. So guys, sedikit kata-kata hikmah untuk kita bersama. Jadikan cinta pada negara sebagai dorongan untuk iaitu berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan kemajuan bagi seluruh masyarakat. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.